Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazid Khairul Anwar, NIM 1119110201102 akan coba menjelaskan makalah seminar tugas akhir tentang peramulan kebutuhan beban jangka pendek menggunakan jaringan saraf tiruan propagation oleh Dinar Kartikasari. Adapun penelitian ini merupakan salah satu mengapa diadakan penelitian karena kebutuhan akan ketersediaan tenaga listrik saat ini sangat tinggi mengingat banyaknya peralatan rumah tangga maupun industri yang menggunakan tenaga listrik sebagai sumber tenaganya, sehingga diperlukannya adanya sistem tenaga listrik yang handal namun tetap ekonomis. Hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan perencanaan operasi yang baik dan tepat. Salah satu langkah perencanaan operasi sistem tenaga listrik yang penting yaitu peramalan kebutuhan beban listrik. Adapun salah satu metode peramalan beban listrik di sini adalah JST, jaringan saraf tiruan, yang merupakan proses informasi yang mempunyai karakteristik mirip jaringan saraf biologi. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah inputan yang kita gunakan pada JST adalah deviasi beban listrik dan deviasi temperatur lingkungan, serta jumlah neuron input layer JST adalah 6, jumlah neuron hidden layer JST adalah 23, dan jumlah neuron output layer JST adalah 1. Di sini kita dapat mengetahui data-data yang kita ambil, di mana data yang kita gunakan adalah data karakteristik beban pada wilayah Jawa Tengah dan daerah DIY, di mana pada saat hari biasa beban optimum di sini terletak pada waktu malam hari dengan sebesar 2000 dengan serta biaya puncak pada karakteristik pada hari libur hampir sama, akan tetapi pada hari biasa memiliki konsumsi daya listrik yang lebih tinggi. Adapun arsitektur jaringan saraf tiruan di sini berdasarkan dua jenis, yaitu single layer network, di mana semua input dalam jaringan ini dihubungkan dengan semua unit output meskipun dengan bobot yang berbeda-beda. Jaringan layar tunggal ditunjukkan pada gambar seperti ini, di mana X1, X2, dan X3 merupakan inputan serta Y1, Y2, dan YM merupakan outputan. Dan excellent ini dan F merupakan network itu sendiri, serta jaringan layar jamak atau multi layer network, di mana untuk X1, X2, X3 sama sebagai inputan, dan jaringan layar jamak merupakan perluasan dari layar tunggal, di mana pada jaringan ini memperkenalkan salah satu lebih layar tersembunyi di hidden layer yang mempunyai simpul yang disebut neuron tersembunyi ataupun hidden neuron. Untuk arsitektur propagation itu sendiri memiliki dengan N sebuah masukan ditambah sebuah bias, sebuah layar tersembunyi yang terdiri dari P unit ditambah buah bias serta M buah unit keluaran, di mana 1 dan 1 ini merupakan dua jenis inputan dengan Z1, Z2, P ini merupakan sebuah outputan yang dikolaborasi menjadi suatu program. Adapun perancangan dan implementasi sistem ini menggunakan rank pembelajaran JST, kemudian menentukan batasan pemilihan hari-hari similar untuk satu hari pembelajaran, kemudian memilih hari-hari similar untuk hari pembelajaran pertama kali, serta menggunakan propagation BP terhadap hari-hari similar yang telah dipilih pada langkah 3, kemudian pembelajaran menggunakan BP terhadap semua hari dalam rank pembelajaran yang telah ditentukan pada langkah 1. Adapun
pelatihan jaringan dengan algoritma propagasi ini dapat kita susun melalui flowcard, di mana langkah awalnya adalah kita memulai program itu sendiri, kemudian kita dapat menentukan input data pelatihan, selanjutnya input arsitektur jaringan, selanjutnya membangun jaringan, kemudian input parameter jaringan, serta kita dapat menentukan epoch yang di sini dimulai dengan 0, kemudian epoch dengan epoch 1, kemudian kita dapat menentukan nilai X dengan perumusan yang telah kita buat, kemudian dari X itu sendiri dapat kita tentukan Z, serta selanjutnya dapat menghitung error atau bobot bias, dan kemudian kita dapat menghitung bobot bias yang baru, sehingga program itu seandainya pun program itu dapat jalan, maka kita dapat mengetahui MSE atau TS. Apabila itu tidak memenuhi, kita dapat mengulang program itu dari epoch pertama tadi, dan apabila itu MSE TS kita dapat kita ketahui, maka program itu dapat diselesaikan. Untuk input layer dengan 6 buah neuron serta hidden layer dengan 23 buah neuron, dan output layer dengan 1 buah neuron. Adapun tampilan simulasi dari program yang dibuat oleh Dinar Atikasari dapat kita lihat seperti gambar berikut ini. Ada program bantuan tentang dan keluar sebagai outputnya. Kemudian untuk perbandingan beban aktual dan beban peramalan tiap jam, di sini kita dapat membandingkan antara beban aktual, peramalan JST, sehingga dapat kita mengetahui error peramalan JST itu sendiri. Seperti pada saat beban aktual 1569,8164 dan peramalan JST 1562,5, maka error besarnya sebesar 0,466067 dan seterusnya. Sehingga kita dapat mengetahui MAPE sebesar 2,861 serta error minimum dan error maksimumnya. Adapun untuk perbandingan hasil peramalan JST dengan peramalan PLN, kita dapat melihat seperti pada grafik berikut ini, di mana untuk garis biru ini merupakan beban aktual, garis merah merupakan beban peramalan, serta garis hijau merupakan peramalan PLN. Di sini kita dapat melihat ada beban listrik MW, di mana terdapat 3 inputan, di mana pertama adalah beban aktual dengan peramalan JST, dan kemudian beban aktual dengan peramalan PLN yang menghasilkan error PLN. Seperti pada gambar berikut ini, data berikut ini, yang menghasilkan MAP sebesar untuk JTE 2,3469 serta untuk PLN 3,51, dan serta error minimum dan error maksimumnya. Dari sekian pembahasan yang telah kita lakukan, kita dapat membaca kesimpulan di mana rata-rata error minimum JST sebesar 0,1295915%, lebih kecil daripada error minimum PLN yang sebesar 0,153, dengan rata-rata error maksimum JST yaitu 8,3329488%, lebih besar daripada error maksimum PLN sebesar 7,04987176%, dan error permasalahan JST masih dalam batas toleransi deviasi permasalahan beban yang ditentukan oleh PLN, yaitu sebesar 5%. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.